Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifatul Zahra dengan NIM 2230202326. Di sini akan memaparkan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6, yaitu sebagai tugas UTS. Mohon izin ya Bu, pada Ibu Husna Lutfia sebagai pengampu mata kuliah materi Al-Quran Hadis SD, SMP, SMA. Pembahasan pertama yaitu dari makalah ke-1, di dalamnya itu membahas tentang 4 surat, yaitu ada surat Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Kafirun, dan Al-Ma'un. Yang pertama itu kita bahas Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dikenal sebagai surat pembuka karena letaknya juga berada di awal Al-Quran dan berisikan tentang pengagungan kepada Allah, pujian-pujian kepada Allah, dan serta doa yang ditujukan kepada Allah, serta tekad untuk menyembahnya. Dan Al-Fatihah ini memiliki nama lain. Nama lainnya yaitu adalah Ummul Kitab, yang berartikan ibu dari kitab. Ya, karena Al-Fatihah ini seperti inti dari segala inti dari Al-Qur'an. Selanjutnya adalah surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini adalah surat ke-113 dan memiliki 5 ayat. Isi kandungan dari surat ini adalah tentang perlindungan Allah dari kejahatan yang disembunyikan pada malam hari. Misalnya nih seperti sihir, iri hati, dan fitnah. Dan di dalam surat ini juga bisa dijadikan doa untuk perlindungan dari segala kejahatan dan bahaya. Selanjutnya adalah surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini adalah surat ke-109 dalam Al-Quran dan memiliki 6 ayat. Isi kandungan dari surat Al-Kafirun ini berisikan tentang orang-orang kafir yang tidak akan menyembah Allah seperti yang dikehendaki orang-orang beriman. Dan di dalam surat ini juga menegaskan kebebasan berkepercayaan beragama, karena orang-orang beriman ini tidak memaksakan, dan orang-orang beriman tidak ingin orang-orang kafir memaksakan kehendak mereka juga. Seperti kepercayaanku adalah kepercayaanku, dan kepercayaanmu sebagai orang kafir yaitu adalah kepercayaanmu. Karena kita sebagai orang beriman harus teguh pendirian, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di surat ini menegaskan tentang hal itu. Selanjutnya adalah surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ini adalah surat ke-107 dalam Al-Quran dan memiliki 7 ayat. Di dalam surat ini adalah berisikan tentang saling membantu antara sesama muslim, sesama manusia, harus saling membantu, saling tolong-menolong, memberi makan orang miskin, memberi makan anak yatim, saling menolong orang yang terhina, tidak melakukan hal-hal tercela. Dan di dalam surat ini juga mengecam orang-orang yang sombong dan pelit, dan akan mendapat balasannya masing-masing. Dan dalam surat ini itu tidak boleh kikir. Kita sebagai orang beriman, sebagai orang Islam, kita juga harus saling tolong menolong, saling membantu. Apalagi memberi makan anak yatim. Anak yatim itu kan seperti memiliki keistimewaan tersendiri dan bisa dapat pahala jika mengerjakannya. Baiklah, sekarang pembahasan kedua yaitu makalah kedua. Di dalam makalah kedua ini terdapat 5 surah yang dibahas, yaitu ada surat Al-Ikhlas, ada surat An-Nasr, ada surat Al-Kautsar, ada juga Al-Fil dan At-Tin. Yang pertama yaitu adalah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini adalah surat ke-112, memiliki 3 ayat. Dan di dalam surat ini menegaskan tentang keesaan Allah dan berisikan tentang sifat-sifat baik tanpa kekurangan sedikit pun. Di dalam surat Al-Ikhlas ini itu adalah tentang pengakuan Tuhan bahwa Tuhan itu satu. Tuhan itu hanya ada satu, Tuhan itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk yang diciptakannya. Tidak ada makhluk satupun yang setara dengan Dia. Baiklah, selanjutnya dalam pembahasan kedua ini adalah surat An-Nasr. Surat An-Nasr ini adalah surat ke-110 dalam Al-Quran, memiliki 3 ayat. Di dalam surat An-Nasr ini berisikan tentang pengumuman bahwa kemenangan dan kesuksesan akan datang kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Dan apabila
pengumuman ini sudah ada pengumuman bahwa kemenangan akan tiba, yaitu bantuan dari Allah, maka sebagai orang beriman harus mengucapkan rasa syukur atas bantuan yang hamba yang beriman diperkenankan untuk bertaubat dan segera meminta ampunan dari Allah Sang Pencipta. Seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ini adalah surat ke-108 dan memiliki 3 ayat. Di dalamnya berisikan tentang nikmat-nikmat yang berlimpahan seperti sungai yang ada di dalam surga. Nama sungainya itu adalah Al-Kautsar. Dalam surat Al-Kautsar ini adalah juga bentuk penghiburan kepada Nabi Muhammad SAW atas segala musibah yang telah ditimpanya, yang sudah dijalaninya dengan tabah. Dan surat ini adalah seperti janji-janji yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Pembahasan selanjutnya adalah surat Al-Fil. Surat Al-Fil ini adalah surat ke-105 dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Fil ini menceritakan tentang kaum gajah, yaitu kaumnya Fir'aun yang dengan pasukan bergajah yang hendak menghancurkan Ka'bah, namun digagalkan dengan kuasa Allah lewat perantara dari rombongan burung ababil yang membawa batu-batu panas. Di dalam surat Al-Fil ini juga menegaskan seperti kekuasaannya Allah untuk melindungi tempat-tempat sucinya jika ada yang menentang, dan memberikan konsekuensi yang berat kepada orang-orang yang menentangnya. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah surat At-Tin. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran. Surat At-Tin ini berasal dari kata Atin yang berarti buah tin. Di dalam surat At-Tin ini adalah menceritakan tentang sebaik-baiknya bentuk manusia diciptakan oleh Allah, namun manusia itu menjadi rendah karena perbuatan buruk mereka. Jadi orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang beriman nanti akan mendapat balasan yang baik di akhirat. Seperti itu. Ini adalah pembahasan dari surat ini. Seperti Allah itu sudah menciptakan manusia sebaik-baiknya. Jadi kita sebagai manusia harus beramal soleh, mematuhi perintahnya, melakukan kebajikan-kebajikan di dunia. Selanjutnya pembahasan kita yang ketiga itu makalah ketiga. Di dalam makalah ketiga ini membahas tentang 4 ayat, yaitu dari surat Al-Mujadilah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33, dan surat An-Nisa ayat 8 dan ayat 146. Nah, dalam pembahasan yang ketiga ini, dari makalah ketiga ini, kita akan membahas yang pertama itu adalah surat Al-Mujadilah. Surat Al-Mujadilah itu sendiri adalah surat ke-58 dalam Al-Quran, dan kita akan membahas ayat ke-11-nya. Dan di ayat ke-11 ini menceritakan isi kandungannya tentang ketakwaan. Karena takwa itu adalah kunci keselamatan dan keberuntungan dalam dunia dan akhirat. Sebagai kita manusia beriman, kita harus takwa kepada Allah agar nanti di akhirat akan mendapat balasan yang besar. Karena bertakwa, melakukan kebaikan itu bisa mendapatkan pahala yang baik, pula pahala yang besar di akhirat kelak. Selanjutnya adalah surat Ar-Rahman ayat 33. Pembahasan di dalam ayat ini juga sama seperti ayat sebelumnya dari surat Al-Mujadilah ayat 11 tadi, membahas tentang kemuliaan orang-orang yang bertakwa. Balasan-balasan apa yang akan diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa, yaitu di dalam ayat ini yaitu akan diberikan aneka buah-buahan, aneka bunga-bunga yang indah. Selanjutnya yaitu adalah surat An-Nisa ayat 8. Di dalam surat An-Nisa ayat 8 ini membahas tentang berlaku adil kepada anak yatim, dan memperlakukan harta anak yatim ini harus diurus dan dijaga, agar harta anak yatim ini tidak diperlakukan dengan yang tidak semestinya dan nanti akan berakibat buruk pada mereka. Karena anak yatim ini berhak atas harta kita, sebagian harta kita ini ada hak anak yatim juga.
Jadi di dalam ayat ini dipertegas agar menyisihkan harta kita untuk anak yatim. Pembahasan selanjutnya masih dalam surat An-Nisa. Tetapi ini di ayat 146. Di dalam ayat 146 ini membahas tentang kita sebagai orang-orang beriman itu harus memisahkan diri dari orang-orang yang tidak berjalan pada syariat, karena pada dasarnya orang-orang kafir ini selalu ingin merayu kita sebagai orang-orang beriman, merayu kita untuk ikut pada kepercayaan mereka, mungkin untuk menghasut kita, untuk melakukan hal-hal buruk. Dan di dalam ayat ini dipertegas bahwa kita harus menjauhi sesuatu yang dilarang. Jadi kita sebagai orang-orang beriman itu harus teguh pendirian agar tidak mudah terhasut oleh rayuan orang-orang kafir tadi. Lanjut pada pembahasan keempat, yaitu makalah keempat. Di makalah keempat ini ada 4 ayat yang dibahas. Itu ada Al-Baqarah ayat 153, Ali Imran ayat 134, ada surat Al-Anfal ayat 27, dan Al-Ahqaf ayat 13. Selanjutnya ini adalah surat Al-Baqarah ayat 153. Di dalam ayat ini adalah berisikan tentang manusia, seorang hamba yang memohon pertolongan kepada Allah melalui lewat salat dan sabar. Karena kita sebagai manusia beriman ini harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar memohon pertolongan, ya, karena pertolongan Allah ini semata-mata tidak entah dari jalan mana saja, dari plan A atau dari plan B bisa saja, karena Allah ini memberikan pertolongan yang terbaik, dan kita sebagai manusia hanya bisa berserah diri, sabar, dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan di dalam ayat ini juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat benci orang-orang pesimis, orang-orang yang berputus asa. Karena kita sebagai manusia ini harus berikhtiar, kita memohon dengan bersungguh-sungguh agar mendapat pertolongan yang memang layak, seperti itu. Jangan pesimis, jangan putus asa, jangan mudah menyerah, seperti itu. Selanjutnya adalah surat Ali Imran ayat 134. Di dalam ayat ini tentang pentingnya kita sebagai sesama manusia saling berbuat baik, yaitu beramal soleh dan menyumbangkan hartanya. Karena Allah sangat suka pada manusia, pada hambanya yang menyumbangkan hartanya, mau itu terang-terangan, mau itu bersembunyi-sembunyi. Tapi kan seperti menyumbangkan hartanya kepada kebaikan, seperti itu, kan beramal soleh, seperti itu. Nanti Allah menjanjikan bahwa pahala tidak akan dikurang-kurangi dan akan mendapat pahala yang besar tanpa dikurangi. Lanjut, kita akan membahas surat Al-Anfal ayat 27. Di dalam surat ini adalah tentang pertolongan Allah kepada orang-orang yang taat, orang-orang yang walaupun ditimpa kesulitan, sesulit apapun, ditimpa musibah, harus tetap taat, harus tetap teguh pendirian. Kita sebagai umat muslim untuk tetap minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sangat mencintai hambanya yang tetap pada jalan yang benar di saat ditimpa kesulitan dan tantangan, dan nanti akan diberi balasan pahala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang entah dari jalur apapun, lewat dari manapun, akan diberi pertolongan jika hambanya ini tetap teguh pada pendirian, tetap taat, tetap bertakwa. Selanjutnya surat Al-Ahqaf ayat 13 berisikan tentang Allah Maha mengetahui apapun yang ada di dalam hati kita, yang tersembunyi di dalam hati kita. Jadi misal kita punya niat sesuatu kepada sesama, kita ingin sesuatu tapi orang lain tidak bisa mendengar karena itu niat hanya terselubung dalam hati. Jadi kita kalau berniat itu harus yang baik-baik, kalau ngomong dalam hati juga yang baik, jangan ngomong-ngomong yang kasar, jangan menjelek-jelekkan, jangan suka iri dengki, karena Allah Maha mengetahui isi hati kita. Mau kita berisi hati keburukan, Allah tahu. Dan jika kita memiliki isi hati yang baik, kita selalu berprasangka baik, Allah Maha mengetahui walaupun orang lain di sekitar tidak ada yang tahu.
Selanjutnya pembahasan kelima, materi makalah kelima itu ada empat, ada 5 ayat, ada 4 surat. Yaitu ada Al-Furqan ayat 63, Al-Isra ayat 27, terus An-Nahl ayat 114 dan Al-Maidah ayat 90 dan 91. Pembahasan pertama di makalah kelima ini adalah surat Al-Furqan ayat 63. Di dalam ayat ini berisikan tentang orang-orang beriman itu tidak terprovokasi oleh orang-orang yang tidak beriman. Karena biasanya orang-orang yang tidak beriman ini selalu memprovokasi. Jadi kita sebagai orang-orang yang beriman, orang yang memiliki keimanan, jangan mudah terprovokasi dengan sesuatu yang tidak berlandaskan keimanan. Karena kita sebagai orang beriman itu harus sabar dan menahan amarah. Karena amarah itu juga sifat tercela. Dan Allah nanti akan membalas di akhirat kelak jika kita tidak mudah terprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, oleh orang-orang yang tidak beriman. Selanjutnya adalah surat Al-Isra ayat 27. Di dalam ayat ini tuh tentang kita sebagai sesama manusia harus bersikap berbicara dan berinteraksi dengan lembut, jangan berkata kasar. Kita harus saling menghormati sebagai sesama manusia, tidak memandang rendah manusia lainnya. Karena tidak ada strata sosial, kita ini sesama manusia, kita sesama hamba. Kita sebagai manusia harus saling menghormati, tidak boleh merendahkan orang lain. Karena memandang rendah, memang manusia seperti apa bisa memandang rendah orang lain seperti itu. Dan di dalam ayat ini dibahas tentang kita harus berbicara lemah lembut, jangan berkata kasar, kita harus saling menghormati, harus saling tolong menolong, saling menyayangi kepada sesama. Selanjutnya surat An-Nahl ayat 114. Di dalam ayat ini itu membahas tentang kita sebagai orang muslim harus mengonsumsi makanan-makanan yang halal, berasal dari rezeki yang halal, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, menjauhi sesuatu yang haram, menjauhi semua makanan-makanan haram. Jangan coba-coba untuk mengonsumsi sesuatu yang haram, karena sudah jelas itu haram, berarti berdosa. Dan kita harus bersyukur, banyak-banyak bersyukur dan mengakui atas nikmat yang diberikan kepada kita itu emang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, lewat dari kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa kita harus menjauhi minuman keras, tidak boleh menyembah berhala, berjudi, dan semua alat-alat yang dipakai untuk berjudi. Pokoknya kita harus menjauhi semuanya, karena perbuatan tersebut ialah perbuatan yang keji, dan perbuatan keji itu berasal dari setan. Karena setan ini sangat ingin menyerukan manusia untuk mengajaknya pada keburukan-keburukan, karena semua perbuatan itu adalah keburukan, dan setan ini sangat ingin menghasut manusia ini untuk melakukan sesuatu hal yang buruk. Dan Allah menyerukan bahwa kita harus menghindarinya agar hidup kita lebih berkah dan lebih tentram. Dan setan ini sangat suka menciptakan permusuhan, menciptakan kebencian antara sesama manusia. Setan ini yang selalu menghasut kita untuk melakukan hal-hal buruk, dan seperti meninggalkan sholat, seperti agar manusia-manusia itu tidak melakukan kebaikan. Dan Allah menegaskan bahwa kita tuh harus melawan semua itu semua. Dan jika ada yang bertanya, apakah kamu akan meninggalkan semua perbuatan itu? Perbuatan keji itu sangat merugikan manusia, dan setan sangat suka dengan sesuatu yang bisa merugikan manusia. Dan selanjutnya adalah pembahasan yang terakhir adalah makalah ke-6. Di makalah ke-6 ini ada 4 surat yang dibahas, yaitu ada surat Az-Zumar ayat 53, ada An-Najm ayat 36 sampai 42, ada Ali Imran ayat 159, dan ada Al-Hujurat ayat 13. Baiklah, ini adalah pembahasan pertama di makalah terakhir ini. Ada Az-Zumar ayat 53. Di dalam ayat ini terdapat pada seorang hamba yang berputus asa. Allah sangat membenci orang-orang yang berputus asa, yang pesimis, yang mudah menyerah. Dan di dalam ayat ini menegaskan kita sebagai hamba tidak boleh mudah menyerah.
Dan karena harus percaya atas pertolongan Allah, kita harus percaya karena pertolongan itu bisa datang dari mana saja, seperti yang tadi saya sebutkan di surat apa tadi. Kita tuh sebagai hamba harus percaya bahwa pertolongan Allah itu ada. Kita tidak sendirian karena ada Allah di samping kita. Jadi kita jangan menyerah, kita jangan bosan-bosan untuk tetap meminta kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Selanjutnya ada surat An-Najm ayat 36 sampai 42. Pembahasannya itu adalah tentang Allah sangat tidak menyukai, Allah sangat menentang semua peribadahan, semua persembahan kecuali kepadanya, dan seperti menyekutukan Allah kan. Dan menyekutukan Allah itu adalah termasuk dosa besar. Dan kita tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh menyembah selain Allah. Dan itu sudah dijelaskan di dalam surat An-Najm ini di ayat 36 sampai 42. Selanjutnya ada surat Ali Imran ayat 159. Di dalam ayat ini menegaskan bahwa kita sebagai sesama muslim kita harus saling memaafkan, dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk memaafkan umatnya yang sudah melenceng kemarin, dan Nabi Muhammad diperintahkan untuk memaafkan karena kita sebagai manusia itu harus berhati lembut, kita harus mudah memaafkan karena Allah saja mengampuni orang-orang yang mau bertaubat, jadi kita sebagai manusia harus berlapang dada, kita harus memaafkan kesalahan orang yang tulus meminta maaf. Kita harus jangan memiliki dendam karena dendam itu juga adalah penyakit hati. Dan yang terakhir ini adalah surat Al-Hujurat ayat 13. Pembahasan yang bahas di ayat ini adalah tentang kesamaan kita sebagai manusia di mata Allah. Kita tidak boleh memandang rendah manusia lain karena kita semua sama di hadapan Allah. Yang membedakannya itu adalah tingkat ketakwaannya, karena tingkat ketakwaan ini yang akan dijunjung tinggi di hadapannya kelak. Terima kasih. Dan selesai sudah tugas saya, Bu. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.